tahrimut tamaim wal azaim. Ketika orang itu masih sakit, diharamkan pula untuk memberikan tamaim atau tamimah. Tamimah itu jimat-jimat. Jadi pada saat sakit diberi jimat-jimat, itu haram. Kalau tidak jimat-jimat biasanya digantungkan sesuatu. Dan kata Nabi, ini termasuk perkara yang dilarang. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sudah syirik. Ada orang sakit bukannya berobat ke dokter, tapi malah dinai sapu gerang. Ada? Jadi dinai sapu gerang. Kalau enggak sapu gerang biasanya apa? Peso ketul, peso napa arit? Apa lating? Ya, peso ketul atau lating ditaruh di atasnya. Jadi sapu gerang, peso ketul, lating, apa lagi? Saya tahu yang begini-begini itu karena sering rukyah pas datang. Gini apa niki? Nggih tolak bala Ustaz, mboten perlu ngangge niku. Jadi wong loro mah duwire nai peso ketul karo. Lah nek posisi ra sadar dienggo nusuk ra yo. Baik. Kadang dinai sapu gerang. Nek sapu cablek laler ngono sih mending ya. Nek ana laler dienggo nyablek. Lah ini kasih sapu gerang. Kadang ditempeli tulisan yang dibalik-balik, itu juga tidak perlu. Ada lagi yang pernah dijumpai? Saya pernah minta obat kepada saudara yang memang sakit, tapi sakitnya kalau tidak salah ya semacam kena jin atau gempa, karena di suatu tempat dia sedang berjuang, kemudian pulang dari berjuang dari sebuah tempat itu ungkung tengkulak. Iya. Tidak mau ditaski oleh keluarga seharian ungkung pulang. Iya. Seperti gila Bapak. Kemudian suatu ketika kami mencari obat atau tombol kepada seorang yang pintar, dan dia itu memang guru ngaji atau kiai. Iya. Di sana kami itu diberi semacam tanda tangan atau orek-orek di kertasnya, kemudian kertas itu dibuntel, nanti ditalikan kepada yang menderita atau kena jin atau apa itu. Ternyata setelah orang itu dimuntaskan dan dipaksa dimuntaskan, kemudian ditarik disapu itu sadar. Iya. Sadar betul oleh guru yang apa itu tombol saking guru ngaji itu pengalaman kami itu bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Harus dilihat dulu tulisannya apa. Kalau dibalik-balik maka itu tidak boleh. Itu Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebut thariqatut tankis, dengan cara membalik-balik ayat Al-Quran. Kulhu balik, kulhu sungsang, Yasin balik misalnya. Karena ayat Al-Quran bukan untuk dibalik-balik. Atau juga dilihat di tulisan-tulisannya itu disertakan nama-nama yang tidak dikenal atau tidak, menyebutkan ya yani, ya syatat, ikhrisa, jinrisa, tarkopin, barhasin, diabsen kabeh ini nama jinnya. Baik, maka kalau mencantumkan nama-nama yang seperti itu maka tidak boleh. Sehingga meskipun latar belakangnya adalah guru ngaji, tetapi kita patut untuk berhati-hati. Kalau di dalam ruqyah maka pastikan cara-caranya juga syar'i. Kalau sembuh ya sembuh. Karena memang salah satu yang dilarang Nabi itu melakukan praktek nusroh. Nusroh itu adalah menghilangkan jin dengan jin yang lain, atau menolak sihir dengan sihir yang lain. Itu tidak dibolehkan. Dan kadang-kadang juga sugesti. Saya kenal satu guru ngaji menceritakan salah satu kebingungannya. Entah ini benar atau tidak, tapi cerita guru ngaji ini, satu saat ada orang yang kesurupan, dia dimintai ruqyah. Karena dia tidak bisa ngeruqyah, dia bilang saya ruqyah jarak jauh. Isin toh. Dia bilang saya ruqyah jarak jauh. Saya bawain tulisan, nanti ini dibawa mengkorak mari. Ternyata apa?
dikasih tulisan, bingung ngarep nulis apa, itu dicarikan dari bungkus Indomie itu loh, atau bungkus mie instan, entah bungkus apa mereknya saya tidak tahu, tapi mie instan ada tulisan Arabnya, itu diciplak. Engko di napa? Kasihkan menggorak mari. Baik, padahal isinya apa? Nah, tepung tapioka, mie, ya bumbunya di situ. Baik, tapi karena tulisannya Arab, dan selang beberapa saat memang sembuh. Baik, jadi kadang-kadang sugesti juga pengaruh. Dan yang pasti orang kesurupan itu macam-macam. Ada tipe kesurupan yang memang bisa sembuh sendiri. Jadi kesurupan itu dalam bab kesurupan itu macam-macam. Ada kesurupan sesaat, ada kesurupan permanen, ada kesurupan jadi ada kesurupan total, ada pula kesurupan sebagian, termasuk ada pula macam-macam jenisnya. Nah, di antara jenis kesurupan itu bisa sadar sendiri, sehingga ketika ada orang kesurupan itu salah satunya biar cepat sembuh ya nengkewai, itu bisa dibiarkan saja. Kecuali beberapa tipe yang model kesurupan total itu ya bisa lama, bisa 2 hari, 3 hari, bahkan saya pernah menangani sudah kesurupan 4 hari ya. Tetapi pada umumnya seperti kesurupan-kesurupan itu masih memungkinkan didiamkan saja, nanti akan sembuh, meskipun butuh waktu lumayan agak lama. Baik, jadi intinya kita tidak boleh menggantungkan jimat, tidak boleh menggantungkan jimat meskipun itu diberikan dari orang yang konon sebagai guru ngaji. Kalau mau melakukan ruqyah maka bisa dengan bacaan, bukan dengan tulisan. Kalau itu bentuknya tulisan Al-Quran, memang ulama berbeda pendapat. Tapi biasanya yang kita jumpai itu mencantumkan huruf-huruf yang dibalik-balik, kode-kode yang di situ tidak bisa dibaca, bukan murni Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Intinya kalau ada yang sakit tidak ke jimat-jimat. Ada orang yang satu saat di zaman Nabi itu yang pakai gelang sebagai gelang penangkal. Maka apa kata Nabi? Ingziha, lepaslah dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Jimat itu tidak bisa menambah kepada dirimu kecuali kelemahan. Jadi punya jimat itu malah lemah, bukan kuat. Jadi punya jimat malah lemah, bukan kuat. Jimatnya carry panik kok. Padahal kalau tidak punya jimat, ya biasa saja kemana-mana. Tapi punya jimat, carry, malah panik. Atau ternyata makan sesuatu ada pantangannya, tambah panik lagi. Baik, jadi malah menambah kelemahan. Wa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abada. Kata Nabi, dan jika engkau meninggal dunia sementara engkau masih pakai jimat, maka engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Jadi kata Nabi, ma aflahta abada, kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya ketika meninggal dunia masih pakai jimat. Maka idealnya kalau mendampingi orang meninggal jangan dikasih jimat.